Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah, NIM 1861192. Di sini saya dari Manajemen SDM KS2 2018. Saya berasal dari perkuliahan Setie Dewantara Jombang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang change management. Change management sendiri secara luas merupakan pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar, serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawa manfaat bagi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Manajemen perubahan ini bertujuan untuk merencanakan dan menerapkan strategis perubahan, mengendalikan perubahan, serta membantu orang untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dan tentunya perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan untuk bergerak maju ke depan dengan berbagai inovasi dan perbaruan proses untuk mencapai efisiensi operasional organisasinya. Kemudian, di sini juga dijelaskan manfaat manajemen perubahan atau change management. Salah satunya adalah perubahan pada manajemen perubahan adalah proses yang direncanakan dan dapat dikelola. Manfaat dari perubahan ini dapat diketahui sebelum penerapannya dan dapat berfungsi sebagai motivator serta penilaian terhadap kemajuan yang dicapai. Kedua, organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan. Ketiga, membantu menyelaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan. Selanjutnya, perubahan dapat dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari. Waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan berkurang. Kemungkinan perubahan yang terjadi tidak berhasil berkurang. Langkah-langkah dalam melakukan manajemen perubahan di organisasi yang baik. Di sini sudah dijelaskan 4 ya. Identifikasi tipe perubahan, identifikasi tujuan perubahan, identifikasi siapa saja yang terlibat. Dan yang keempat, tahap manajemen perubahan. Selanjutnya, kenapa manajemen perubahan itu penting? Perubahan sedang terjadi di organisasi Anda setiap hari. Inisiatif dan proyek baru sering diluncurkan untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan laba, dan meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. Nah, di sini Anda juga bisa menerapkan teknologi untuk memungkinkan tenaga kerja yang lebih mobile. Kemudian, mengapa dalam sebuah bisnis harus ada change management? Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dari sebuah perusahaan, change management digunakan oleh perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan dari bisnisnya tersebut dengan cara melihat dan mengamati perubahan yang terjadi. Nah, ini bisa termasuk perubahan dari dalam maupun luar. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam perubahan, untuk menyesuaikan lingkungan internal perusahaan, seperti sikap para tenaga kerja, perubahan strategis korporat yang perlu dilakukan, perubahan teknologi, dan sebagainya. Serta dari lingkungan eksternal perusahaan, seperti perubahan pola pasar, peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, hukum yang berlaku
perilaku, kebijakan dari pemerintah, teknologi yang terus berkembang, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki pola efektivitas berbagai aktivitas dari perusahaan, hal ini perlu dilakukan agar perusahaan sendiri nanti dapat bersaing dengan para kompetitor yang ada. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh perusahaan termasuk perbaikan efektivitas dari para tenaga kerja yang ada dalam perusahaan, itu memperbaiki sistem serta struktur organisasi di dalamnya, dan implementasi berbagai strategis perusahaan. Selanjutnya ada tahapan perubahan yang terjadi dalam change management. Tahap change management, tahap 1. Tahap yang pertama adalah tahap identifikasi perubahan. Tahap ini diharapkan perusahaan mampu mengenali perubahan yang telah dilakukan ataupun yang telah terjadi, yang nantinya akan berpengaruh dalam perusahaan itu sendiri. Dalam tahap ini, perusahaan nanti akan dapat mengenali kebutuhan serta tipe perubahan yang sedang terjadi. Tahap kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Tahap ini adalah segala perubahan yang akan serta perlu dilakukan harus dianalisis terlebih dahulu dalam berbagai sisi. Dalam proses ini pula harus dipertimbangkan berbagai faktor pendukung yang dibutuhkan sehingga perubahan yang ada dalam perusahaan dapat terjadi dengan baik. Selanjutnya, tahap 3. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah tahap implementasi perubahan. Tahap ini adalah proses pencairan perubahan serta pembekuan dari berbagai perubahan yang diharapkan. Harus ada monitoring akan suatu perubahan sedang terjadi dalam perusahaan. Mengapa? Karena dalam setiap perubahan yang ada akan menimbulkan sebuah permasalahan pula. Monitoring di sini berguna untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di sini ada tahap keempat. Tahap terakhir ini adalah dilakukan oleh perusahaan karena tahap terakhir adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Nah, di sini yang terakhir saya jelaskan untuk melakukan berbagai evaluasi atas perubahan-perubahan yang terjadi, tentunya diperlukan data. Karenanya dilakukan pengumpulan berbagai data yang diperlukan dalam tahap ini serta evaluasi atas data tersebut. Hasil evaluasi yang telah dilakukan kemudian dapat diumpan balik terhadap tahap 1 sehingga diharapkan nantinya bisa memberi dampak pada perubahan di tahap-tahap selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.